Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini. Anda Nararia. Saya Arung Eger Eureka. Saya Gilar Rabiu. Di sini kami berdiri di depan Masjid Gede Kauman sebagai tugas penelitian akhir matkul agama semester 1. Sejarah masjid ini dimulai dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian antara Kerajaan Mataram Islam dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini ditandatangani di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini merupakan pertikaian antar keluarga akibat dari politik adu domba VOC. Konflik tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. VOC menyebarkan isu yang memicu perselisihan antara mereka. Perundingan pada 22-23 September 1754 menghasilkan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Mangkubumi kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, menandai berakhirnya Mataram Islam. Sebagai wujud nyata, di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas Perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Kauman adalah nama sebuah kampung di Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Ngupasan, sebelah utara Keraton Yogyakarta. Ciri khas kampung Kauman berupa jalan sempit lurus dengan tembok berkapur putih di kanan kiri. Antar tembok satu rumah dengan rumah lainnya saling menempel. Kampung Kauman berada di wilayah keraton dan termasuk Kampung Jeron Benteng atau kawasan dalam Komplek Keraton Yogyakarta. Karena masyarakat yang tinggal di kampung tersebut adalah abdi dalam. Mereka adalah orang yang ditugaskan oleh Sultan untuk mengurusi persoalan agama. Nama Kauman berasal dari kata Koimudin, dari bahasa Arab yang berarti penegak agama. Masyarakat yang tinggal di sana adalah para keluarga ulama berpengetahuan dan memiliki pemahaman tentang agama. Pada 29 Mei 1773, Masjid Gede Kesultanan dibangun. Ketika masjid itu selesai, Sri Sultan Hamengkubuwono I mengangkat abdi dalam untuk mengaktifkan kegiatan di masjid. Mereka memegang jabatan keagamaan dan mendapatkan tanah di Kauman dari Sultan. Salah satu tokoh penting dari kampung Kauman adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkaji pemikiran para tokoh pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Ibnu Taimiyah. Bahkan secara khusus, ia menemui Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Ia juga belajar dari Ali Surkati, seorang ulama keturunan Sudan yang sudah lama bermukim di Jawa, sehingga ia diangkat oleh Sultan menjadi khatib, yaitu seorang yang dipilih untuk menyampaikan khutbah pada sholat Jumat tetap di Masjid Gede. Selain menjadi pengajar untuk masyarakat Kauman, ia juga menjadi pengajar Quick School atau sekolah guru di Yogyakarta dan Osvia atau Upleading School for Inland Amteneren atau Sekolah Pegawai Bumi Putra di Magelang. Pada tanggal 8 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Pada 20 Desember 1912, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya Muhammadiyah diakui sebagai organisasi berbadan hukum. Hal itu disetujui pada tanggal 22 Agustus 1914, tetapi hanya berlaku di Yogyakarta. Lahirnya organisasi Muhammadiyah membuat Kauman di Yogyakarta menarik perhatian masyarakat dan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta. Masjid Gede Kauman Yogyakarta dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773 atau 6 Rabiul Akhir 1180 Hijriah, Alif 1699 Jawa. Pendirian tersebut ditandai dengan adanya candra sengkala yang berbunyi Gapura Terus Winayang Jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid.
Masjid Gede Kauman ini merupakan simbol harmonisasi sisi kebudayaan khas Kerajaan Yogyakarta yang syarat akan perjalanan sejarah dengan religiusitas masyarakatnya. Selain sebagai tempat beribadah bagi keluarga raja dan rakyatnya, masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta ini dibangun sebagai kelengkapan Kerajaan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dikenal sebagai tempat pengadilan yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama perkara masalah perdata. Pimpinan penghulu masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis, atau yang sekarang dikenal dengan nama Ki Haji Ahmad Dahlan, yakni seorang pendiri Muhammadiyah. Sebagai Khatib Amin, beliau memiliki 3 tugas utama, yakni memberikan khutbah Jumat secara bergantian dengan 8 khatib lain, piket di serambi masjid, dan menjadi anggota Rit Agama Islam Hukum Keraton. Masjid yang diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama dengan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat, yaitu seorang penghulu keraton, dan rancangan bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo ini secara keseluruhan memiliki penataan dan detail bangunan yang sangat bercirikan budaya Jawa Islam. Gaya arsitektur Masjid Gede ini mewarisi gaya Masjid Demak. Karakter masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama yang dikenal juga dengan sebutan Saka Guru, dengan atap masjid yang menggunakan pola susun 3 gaya tradisional Jawa bernama Tajuk Lembing Taplok. Pola ini memiliki makna sebagai 3 tahapan pencapaian kesempurnaan hidup manusia, yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat. 3 tahapan tersebut juga dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, masjid ini juga memiliki 48 pilar, yang mana di bagian atap juga terdapat 16 sisi dengan 3 tingkat. Nah, pada bangunan masjid ini sendiri, pada 20 Syawal 1189 Hijriah dibangun serambi masjid yang berfungsi sebagai ruang serbaguna, dan di sisi utara dan selatan halaman masjid dibangun 2 ruang pagongan sebagai tempat memainkan gamelan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselingi dengan dakwah ulama. Kegiatan Maulid ini disebut dengan nama sekatan dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Pemaknaan pada setiap bangunan Masjid Keraton Yogyakarta ini terus menjadi prioritas utama. Tampak juga pada ruang sholat utama, yakni ruangan ini memiliki dinding berbahan batu alam putih dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati yang digunakan secara utuh, tanpa sambungan yang usianya diperkirakan sekitar 400-500 tahun. Lantainya sendiri itu terbuat dari marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Ruangan ini tanpa sapuan cat sama sekali, menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci. Selain mihrab dan mimbar, terdapat juga maksurah, yakni sebuah ruang kecil di saf terdepan yang merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Masjid Kauman sendiri telah mengalami beberapa perubahan dan pengembangan yang terjadi akibat gempa besar pada tahun 1867, yang mana pada saat itu ragol dan serambi Masjid Gede runtuh menimpa Kiai penghulu hingga meninggal. Kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono VI lalu memberikan kagungan dalam Surambi Menara Agung, yaitu material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton yang dialihkan untuk membangun kembali serambi Masjid Gede. Pembangunan kembali ini sekaligus memperluas serambi menjadi 2 kali luas semula. Sedang Regol dibangun kembali 2 tahun kemudian, ditandai adanya Candra Sengkala yang berbunyi Murti Trusgiri Narpati. Setelah peristiwa itu, paling tidak 2 kali Masjid Gede mengalami renovasi. Pada tahun 1917, dibangun pajagan atau gardu penjaga di kanan dan kiri Regol. Lalu pada tahun 1933, atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, atap masjid dirombak. Kayu sirap masjid yang sudah lapuk diganti dengan seng wiran atau seng bergelombang. Sedang lantai serambi yang tadinya terbuat dari batu kali diganti dengan tegel kembang. Dilanjutkan pada tahun 1936, lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia.
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede Kauman pun turut dalam dinamika bangsa Indonesia, yang mana dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangunan Pajagan digunakan sebagai markas asyikar Perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede terus menjadi sarana perjuangan, baik bagi komponen Angkatan 66 dalam menumbangkan Orde Lama maupun bagi pejuang reformasi dalam menumbangkan Orde Baru. Terdapat 48 pilar dalam bangunan masjid ini. Sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab, tempat pengimaman, liwan ruang lusa untuk jamaah, serambi bagian teras atau luar bangunan, maksura saf khusus bagi raja ketika hadir di masjid, dan tempat wudhu. Masjid yang diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama dengan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat atau penghulu keraton, dan rancangan bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryo Kusumo. Dalam pembangunannya sendiri telah mengalami beberapa kali perkembangan. Pada 20 Syawal 1189 Hijriah dibangun serambi. Pada 20 Syawal 1180 Hijriah dibangun serambi masjid yang berfungsi sebagai ruang serbaguna. Di sisi utara dan selatan halaman masjid dibangun 2 ruang pagungan sebagai tempat memainkan gamelan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselingi dengan dakwah ulama. Kegiatan Maulid itu disebut dengan sekaten dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Pemaknaan pada setiap bangunan Masjid Keraton Yogyakarta ini terus menjadi prioritas utama. Tampak juga pada ruang sholat utama, yakni ruangan ini memiliki dinding berbahan batu alam putih dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati yang digunakan secara utuh tanpa sambungan, yang usianya diperkirakan sekitar 400-500 tahun. Lantainya terbuat dari marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Ruangan ini tanpa sapuan cat sama sekali, menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci. Selain mihrab dan mimbar, terdapat juga maksura, yakni sebuah ruang kecil di saf terdepan yang merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Seperti masjid-masjid lain pada umumnya, Masjid Gede Kauman tentu memiliki gaya arsitektur bangunan dan ornamen-ornamen khas yang menghiasi setiap bidang dan sudut di luar maupun di dalamnya. Dengan berbagai pengaruh akan kebudayaan Islam pada masa itu di Yogyakarta. Hal tersebut memunculkan berbagai motivasi ornamen-ornamen yang dapat diaplikasikan pada bangunan Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Pagongan adalah salah satu bagian arsitektur Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Meskipun tidak menyatu langsung dengan bangunan masjid, pagongan berada di sebelah kanan dan kiri masjid. Pagongan berfungsi untuk menyimpan alat gamelan untuk acara sekaten atau acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata sekaten diambil dari bahasa Arab, yakni syahadatain yang artinya 2 kalimat syahadat, yaitu 2 perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang Islam. Ornamen-ornamen bernuansa Islam. Pertama ada kaligrafi. Kaligrafi Arab di bangunan Keraton Yogyakarta dan Masjid Gede Kauman Yogyakarta muncul pada kisaran abad ke-18 dan ke-20. Kaligrafi ini merupakan fenomena sejarah persebaran agama dan kebudayaan Islam yang unik, yang mana kaligrafi tersebut distilisasi atau dibentuk dengan sedemikian rupa, sehingga jika dilihat sekilas seperti bukan kaligrafi Arab. Adapun hal yang menjadi faktor munculnya kaligrafi Arab pada bangunan keraton dan juga Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yakni pertama faktor internal, adanya dorongan dari Sultan Hamengkubuwono I untuk membangun kembali kerajaan Mataram Islam, adanya dukungan serta peran para sultan bangsawan, ulama, dan abdi dalam yang secara ideologis mengembangkan seni keraton dengan menghindari bentuk-bentuk figuratif. Kedua, faktor eksternal, adanya pengaruh yang berdampak pada bidang politik, yakni keinginan untuk menunjukkan eksistensi keraton. Ragam kaligrafi Arab meliputi hiasan di saka atau pilar-pilar bangunan utama keraton dan pada dinding-dinding masjid, prasasti, dan patung simbolik. Dari aspek makna, ada kekhasan makna berpadu dengan mitos yang merupakan pergeseran makna dari konsep budaya Jawa, Hindu, Buddha menjadi makna dalam konsep Islam dan berfungsi sebagai ekspresi spiritual yang memuat unsur-unsur politik.
Isi teksnya berupa ayat Al-Quran, hadis-hadis, simbol, dan prasasti lafaz jalalah dan nama-nama tokoh panutan. Adapun fungsi dari penempatan kaligrafi ini adalah sebagai pertama, fungsi pelambangan yang meliputi fungsi prasasti, media ibadah dan dakwah, media pendidikan, simbol keagungan eksistensi keraton. Kedua, ukiran buah wuluh pada cepuri. Cepuri artinya adalah pagar dan waluh artinya adalah labu. Cepuri merupakan benteng kecil yang terletak di antara benteng dan gapura, dan waluh terdapat pada atas cepuri merupakan sebuah seni patung kaligrafi yang berbentuk tulisan Allah yang bermakna untuk mengajarkan masyarakat untuk mengenal kata Allah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sulit mengucapkan kata wallah yang akhirnya menjadi waluh, sehingga untuk mengingat kata Allah, bagian arsitektur Masjid Gede Kauman Yogyakarta membuat ornamen waluh di bagian atas cepuri. Nomor 3, yaitu pohon sawo di halaman masjid. Di bagian halaman masjid terdapat pohon sawo atau Mamilkara kauki yang merupakan bagian dari arsitektur masjid. Makna dari pohon sawo ini adalah sebagai pengingat akan sawu syufu vakum, yang berarti merapikan dan meluruskan syaf-syaf ketika sholat. Makna filosofis sawo kecik yang ditanam di halaman masjid adalah sarwo becik, yang berarti serba benar, maksudnya agar terhindar dari segala yang buruk. Sampai sekarang, Masjid Gede Kauman tidak pernah sepi dengan pengunjung. Warga lokal beribadah di Masjid Gede Kauman dan tetap menjaga kelestariannya. Terlihat anak-anak suka bermain di halaman depan masjid. Tidak hanya warga kampung Kauman, Masjid Gede Kauman memiliki daya tarik pada wisatawan, terutama dari segi budaya dan sejarah, dan juga keindahan arsitektur dan desain Masjid Gede Kauman yang terlihat sangat indah di waktu sunset atau waktu sebelum azan maghrib. Sering terlihat wisatawan ataupun warga lokal yang beristirahat atau berbincang di serambi Masjid Gede Kauman. Acara sekaten juga diselenggarakan di Masjid Gede Kauman sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselingi dengan dakwah ulama kegiatan Maulid. Sekian penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.